Logical fallacy atau kesalahan logika adalah suatu kesalahan dalam proses penalaran yang seringkali tidak disadari tetapi berdampak besar dalam komunikasi. Kesalahan ini bisa membuat argumen terlihat masuk akal, padahal memiliki kekeliruan dalam logika yang mendasarinya. Logical fallacy muncul di banyak konteks, mulai dari debat politik hingga percakapan sehari-hari, bahkan dalam berita yang kita konsumsi. Memahami logical fallacy membantu kita mengidentifikasi kesalahan berpikir dan menjadi lebih kritis dalam menerima informasi. Banyak orang tidak menyadari adanya logical fallacy karena beberapa jenisnya memang cukup rumit dan sulit dikenali. Kesalahan logika seringkali terselip di balik argumen yang terlihat meyakinkan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mengetahui beberapa hal penting mengenai logical fallacy, baik jenis-jenisnya maupun cara mengenalinya. Memahami konsep ini bisa melindungi kita dari kesalahan penalaran serta manipulasi informasi yang mungkin kita tidak sadari. Dalam video ini kita akan membahas 10 hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang mencakup definisi, contoh, serta cara menghindarinya. Setiap subtopik akan dijelaskan secara rinci sehingga kamu bisa memahami lebih dalam tentang setiap jenis logical fallacy dan dampaknya. Dengan mempelajari ini, kamu bisa berpikir lebih kritis dan membuat argumen yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang pertama, yaitu adalah apa itu logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam argumen yang tampak logis tetapi sebenarnya mengandung cacat penalaran. Kesalahan ini seringkali terjadi tanpa disadari, baik oleh pembicara maupun pendengar. Logical fallacy bisa berupa kesalahan yang disengaja untuk memanipulasi opini atau bisa juga terjadi secara tidak sadar akibat pemahaman yang kurang mendalam tentang suatu topik. Contoh paling sederhana dari logical fallacy adalah ketika seseorang mengaitkan dua peristiwa yang sebenarnya tidak berhubungan, seperti berpikir bahwa memakai baju tertentu akan membawa keberuntungan. Dalam hal ini, kesalahan logika terjadi karena asumsi bahwa ada hubungan sebab akibat antara kedua hal tersebut. Logical fallacy terbagi dalam berbagai jenis berdasarkan pola kesalahan yang terjadi dalam argumen. Misalnya, ada yang dikenal sebagai ad hominem, di mana seseorang menyerang pribadi lawannya alih-alih argumennya. Jenis kesalahan ini umum terjadi dalam debat atau diskusi yang emosional. Pengenalan terhadap logical fallacy memungkinkan kita untuk membedakan antara argumen yang kuat dan lemah. Dengan begitu, kita bisa lebih kritis dalam mendengarkan argumen dan tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang terdengar meyakinkan tapi cacat dalam logika. Di zaman digital saat ini, logical fallacy semakin mudah tersebar karena platform media sosial. Banyak informasi di internet yang mungkin mengandung kesalahan logika yang dapat menyesatkan pembaca yang tidak teliti. Karena itu, penting untuk mengenali logical fallacy agar kita bisa memilah informasi secara bijak. Kemudian, hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang kedua adalah mengapa penting memahami logical fallacy. Memahami logical fallacy sangat penting untuk melatih berpikir kritis dan menghindari terpengaruh oleh argumen yang menyesatkan. Kemampuan untuk mengenali logical fallacy dapat membantu kita menilai keabsahan suatu argumen secara objektif. Dalam dunia yang penuh informasi seperti sekarang, logical fallacy sering digunakan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik. Misalnya, dalam politik, logical fallacy digunakan untuk membentuk persepsi atau mendiskreditkan lawan tanpa benar-benar membahas isu yang relevan. Ketika kita mengetahui berbagai jenis logical fallacy, kita bisa lebih waspada terhadap berbagai trik yang digunakan untuk memanipulasi informasi. Ini akan membuat kita lebih sulit terpengaruh oleh argumen yang menggunakan penalaran yang salah. Dengan memahami logical fallacy, kita juga bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kita sendiri. Kita akan lebih berhati-hati dalam menyusun argumen dan memastikan argumen yang kita buat kuat secara logika. Secara umum, mengenali logical fallacy adalah langkah penting dalam meningkatkan literasi informasi kita. Kita akan menjadi konsumen informasi yang lebih bijaksana dan tidak mudah terjebak dalam argumen yang cacat atau menyesatkan.
Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang ketiga adalah jenis-jenis logical fallacy. Logical fallacy terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki pola kesalahan penalaran berbeda. Jenis-jenis ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori besar, seperti fallacy of relevance, di mana argumen tidak relevan dengan permasalahan yang dibahas, dan fallacy of ambiguity, di mana argumen kabur atau ambigu. Salah satu jenis logical fallacy yang paling umum adalah ad hominem, di mana seseorang menyerang karakter atau pribadi lawannya alih-alih argumennya. Contohnya, dalam diskusi tentang kebijakan, seseorang mungkin berkata, "Kamu tidak mengerti masalah ini karena kamu bukan ahli ekonomi." Padahal keahlian seseorang tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk menolak argumennya. Jenis lain yang sering ditemui adalah straw man fallacy, di mana argumen lawan dibuat terlihat lemah atau konyol, lalu diserang. Contohnya, jika seseorang menyarankan pengurangan jam kerja, lawannya mungkin akan membalas, "Kalau begitu, kita tidak perlu bekerja sama sekali." Ini adalah penggambaran yang keliru dan ekstrim dari argumen asli. Ada juga false dilemma atau false dichotomy, di mana seseorang memaksakan pilihan antara dua opsi saja, padahal masih ada pilihan lain yang mungkin. Contoh umum adalah, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu ingin negara ini gagal, padahal ada kemungkinan untuk menentang kebijakan tertentu tanpa menginginkan kegagalan negara. Memahami berbagai jenis logical fallacy membantu kita mengidentifikasi pola-pola kesalahan ini dalam diskusi atau argumen. Dengan begitu, kita bisa membedakan mana argumen yang benar-benar kuat dan mana yang harus terlihat meyakinkan di permukaan. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang keempat adalah ad hominem, menyerang pribadi bukan argumen. Ad hominem adalah jenis logical fallacy di mana argumen lawan diabaikan, dan sebaliknya serangan ditunjukkan langsung pada pribadi orang yang menyampaikan argumen. Fallacy ini sering muncul dalam debat dan percakapan sehari-hari, terutama dalam diskusi yang emosional atau panas. Contohnya, bayangkan seseorang mengajukan usul terkait perubahan kebijakan, namun lawannya malah mengatakan, "Apa yang kamu tahu tentang ini? Kamu bahkan tidak pernah bekerja di bidang ini." Serangan semacam ini mengabaikan isi argumen dan berfokus pada kepribadian atau latar belakang orang tersebut. Alasan ad hominem menjadi fallacy adalah karena kepribadian atau latar belakang seseorang tidak relevan dengan validitas argumennya. Argumen yang kuat tetap valid meskipun disampaikan oleh orang yang memiliki kekurangan. Untuk menghindari fallacy ini, penting untuk tetap fokus pada substansi argumen, bukan pada siapa yang menyampaikannya. Hal ini mengarah pada diskusi yang lebih sehat dan argumen yang lebih logis tanpa beralih ke serangan pribadi. Mengenali ad hominem membuat kita lebih sadar dalam menghadapi argumen yang hanya terlihat emosional, tetapi sebenarnya tidak menambah substansi diskusi. Ini juga membantu kita untuk tidak melakukan hal yang sama ketika kita merespons argumen orang lain. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang kelima adalah straw man, atau mengubah argumen menjadi lemah. Straw man fallacy adalah kesalahan logika di mana seseorang dengan sengaja mereduksi atau mengubah argumen lawannya menjadi lebih sederhana atau tidak masuk akal agar mudah diserang. Tujuannya adalah membuat argumen asli terlihat lemah dan salah. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa kita perlu mempertimbangkan beberapa peraturan terkait privasi data di media sosial, lawannya mungkin merespon dengan, "Oh, jadi kamu ingin menutup semua akses media sosial ya?" Ini adalah gambaran yang keliru dari argumen asli yang justru merusak substansi diskusi. Straw man fallacy sering digunakan karena membuat argumen lawan lebih mudah diserang, dan penonton yang tidak kritis mungkin akan percaya bahwa lawan memang lemah dalam argumentasinya. Padahal argumen aslinya mungkin jauh lebih masuk akal dan seimbang. Menghindari straw man memerlukan keterampilan mendengar aktif dan merespons dengan tepat apa yang sebenarnya dikatakan. Jika kita menemukan argumen yang tampak sederhana atau ekstrim, penting untuk memastikan apakah itu benar-benar inti argumen lawan.
Dengan memahami strawman, kita bisa mengidentifikasi pola ini dan menghentikan penyebaran informasi yang keliru atau ekstrim. Hal ini akan membuat kita menjadi komunikator yang lebih jujur dan tepat dalam menginterpretasikan argumen orang lain. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang keenam adalah false dilemma atau memaksa pilihan yang terbatas. False dilemma juga dikenal sebagai false dichotomy, adalah kesalahan logika di mana hanya dua pilihan ekstrim yang disajikan, padahal mungkin ada lebih banyak pilihan lain. Ini adalah jenis kesalahan logika yang sering muncul dalam argumen yang berupaya mendorong orang untuk berpihak pada salah satu dari dua posisi. Misalnya, dalam diskusi tentang kebijakan lingkungan, seseorang mungkin mengatakan, kita hanya punya dua pilihan, menghentikan semua industri atau menghancurkan planet ini. Ini adalah contoh di mana dua opsi ekstrim disajikan seolah-olah tidak ada alternatif lain yang lebih seimbang. False dilemma menyesatkan karena menyempitkan pilihan, membuat kita seolah-olah harus memilih satu di antara dua hal yang bertentangan secara ekstrim. Padahal seringkali ada jalan tengah atau opsi lain yang lebih realistis. Untuk menghindari false dilemma, penting untuk mengeksplorasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan lain yang ada. Jika kita menghadapi argumen yang menyajikan pilihan ekstrim, kita bisa mengajukan pertanyaan atau menyarankan alternatif untuk membuka perspektif. Memahami false dilemma membuat kita lebih mampu berpikir terbuka dan menghindari pandangan yang terjebak pada dua opsi saja. Ini juga membantu kita untuk tidak mudah dipengaruhi oleh argumen yang tampak sederhana, tetapi menyembunyikan kompleksitas di baliknya. Kemudian, hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang ketujuh adalah slippery slope, atau menyatakan bahwa langkah kecil akan membawa dampak yang ekstrim. Slippery slope adalah logical fallacy di mana seseorang mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya membawa dampak besar atau ekstrim. Argumen ini biasanya dibuat tanpa bukti kuat yang mendukung bahwa peristiwa ekstrim tersebut benar-benar akan terjadi. Contoh klasik dari slippery slope adalah jika seseorang mengatakan, jika kita mengizinkan anak-anak bermain di luar sendirian, mereka akan mulai menjadi liar dan akhirnya akan jadi kriminal. Dalam argumen ini diklaim bahwa satu tindakan kecil membiarkan anak bermain di luar yang tadi itu akan membawa ke hal yang tidak terkait dan ekstrim, yaitu menjadi kriminal. Masalah dari slippery slope adalah bahwa hubungan antara dua peristiwa seringkali dibuat secara berlebihan dan tidak logis. Peristiwa kecil yang diambil seringkali tidak memiliki hubungan yang kuat dengan akibat ekstrim yang diperkirakan, sehingga menjadi bentuk kesalahan logika. Untuk menghindari fallacy ini, penting untuk menilai setiap peristiwa secara terpisah dan berdasarkan bukti yang nyata. Jika kita menemukan argumen yang mengklaim bahwa suatu tindakan kecil akan membawa dampak besar, kita bisa mempertanyakan apakah ada hubungan yang cukup kuat antara keduanya. Mengetahui slippery slope membantu kita tidak terbawa oleh argumen yang memanfaatkan ketakutan atau kekhawatiran ekstrim tanpa dasar. Dengan begitu, kita bisa menilai situasi lebih objektif dan menghindari membuat keputusan berdasarkan asumsi yang tidak logis. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang ke-8 adalah appeal to emotion, atau menggunakan emosi untuk membujuk tanpa bukti logis. Appeal to emotion adalah logical fallacy di mana seseorang menggunakan emosi, seperti rasa takut, marah, atau belas kasihan, untuk meyakinkan orang lain tanpa memberikan argumen yang logis atau berbasis fakta. Jenis kesalahan ini memanipulasi perasaan pendengar alih-alih memberikan alasan yang rasional. Misalnya, dalam iklan yang berusaha menggalang donasi, mungkin ada pesan seperti, jika kamu tidak menyumbang, kamu membiarkan anak-anak menderita. Argumen ini bukan tentang mengapa sumbangan diperlukan atau bagaimana uang akan digunakan, tetapi lebih menekankan sisi emosional pendengar. Appeal to emotion sangat efektif karena emosi seringkali memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan seseorang.
Banyak orang ketika dihadapkan pada argumen emosional bisa terdorong untuk setuju meskipun logika dari argumen itu tidak jelas. Untuk menghindari appeal to emotion, kita bisa mencoba melihat apakah argumen yang disampaikan memiliki bukti yang jelas dan logis, atau hanya didasarkan pada manipulasi emosi. Jika suatu argumen mengandalkan emosi tanpa fakta, kita bisa bertanya lebih lanjut untuk mencari informasi yang lebih konkret. Memahami appeal to emotion membuat kita lebih kritis terhadap argumen yang memanfaatkan emosi. Ini penting agar kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang objektif, bukan hanya perasaan yang mungkin dimanipulasi. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang kesembilan adalah red herring, atau mengalihkan perhatian dengan topik yang tidak relevan. Red herring adalah logical fallacy di mana seseorang mencoba mengalihkan perhatian dari topik utama dengan memperkenalkan informasi atau argumen yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk menggiring lawan atau pendengar ke arah yang berbeda, sehingga argumen aslinya terabaikan. Contoh dari red herring bisa kita lihat dalam debat politik. Misalnya, ketika ditanya tentang kebijakan ekonomi, seorang politikus mungkin menjawab dengan berbicara panjang lebar tentang masalah keamanan. Ini adalah bentuk pengalihan yang membuat pendengar lupa pada pertanyaan utama yang sedang dibahas. Fallacy ini menyesatkan karena tidak berhubungan langsung dengan argumen asli. Orang yang tidak jeli atau kurang kritik mungkin akan tertarik dengan topik baru yang diperkenalkan, dan akhirnya melupakan argumen atau masalah utama. Untuk menghindari fallacy ini, penting untuk selalu fokus pada topik utama dan tidak terbawa oleh informasi yang tidak relevan. Jika seseorang mengalihkan pembicaraan, kita bisa mengarahkan kembali diskusi ke topik awal yang menjadi fokus pembahasan. Mengenali red herring membantu kita tidak mudah teralihkan oleh argumen yang mencoba mengaburkan pokok permasalahan. Dengan begitu, kita bisa tetap berfokus pada isu penting yang benar-benar perlu dibahas. Kemudian hal yang harus kamu ketahui tentang logical fallacy yang terakhir atau yang ke-10 adalah bandwagon, atau ikut-ikutan tanpa alasan logis. Bandwagon fallacy adalah kesalahan logis di mana seseorang mengikuti pendapat atau tindakan tertentu hanya karena banyak orang juga melakukannya, tanpa memikirkan apakah tindakan tersebut benar atau logis. Ini adalah argumen yang mengandalkan popularitas sebagai alasan, bukan pada kebenaran atau logika. Contoh sederhana adalah ketika seseorang mengatakan, "Semua orang sudah mencoba diet ini, jadi pasti efektif." Padahal popularitas tidak selalu berarti sesuatu itu benar atau berhasil. Diet tersebut mungkin cocok untuk beberapa orang, tetapi belum tentu baik untuk semua. Bandwagon fallacy berbahaya karena bisa membuat seseorang terjebak dalam perilaku atau keyakinan yang tidak berdasar. Seringkali orang merasa lebih nyaman mengikuti arus mayoritas meskipun itu mungkin tidak benar atau sesuai untuk mereka. Untuk menghindari bandwagon fallacy, kita perlu mempertanyakan alasan atau bukti di balik suatu tindakan atau pendapat, terlepas dari seberapa populer hal tersebut. Dengan begitu, kita tidak hanya ikut-ikutan tetapi membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang logis. Memahami bandwagon fallacy membantu kita untuk lebih kritis dan independen dalam berpikir. Kita akan lebih sadar untuk tidak mudah terpengaruh oleh mayoritas dan lebih fokus pada fakta atau bukti yang mendukung suatu tindakan atau keyakinan. Sebagai penutup, memahami logical fallacies atau kesalahan logika adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita untuk berpikir lebih kritis dan bijak dalam menilai argumen yang kita temui sehari-hari. Dengan mengenali berbagai jenis fallacy, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh dalam menerima informasi, tetapi juga lebih terampil dalam menyusun argumen yang kuat dan bebas dari kesalahan logika. Ketika kita mampu menghindari dan mengidentifikasi fallacy, kita bisa berkomunikasi lebih efektif, berpikir lebih jernih, dan membuat keputusan yang lebih tepat.
Mari kita belajar dan mengasah keterampilan ini agar kita bisa menjadi individu yang lebih kritis dan bijaksana dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok Official. Wassalam.